bi syai'in fihi dzikrullah awil Qur'an awil Rasul. Bab barang siapa yang dia itu hazal. Hazal itu maknanya adalah bergurau, bercanda dengan tujuan meremehkan. Ya. Perhatikan ya. Jadi beliau mengistilahkan dengan hazal, bukan istihza. Kalau istihza itu jelas dia mengolok-olok. Tapi di sini hukum bagi orang yang dia candaan, ya, tapi tujuannya adalah untuk apa? Bikhifah, dengan ada unsur merendahkan. Ya, merendahkan apa? Bi syai'in fihi dzikrullah, dengan sesuatu yang adanya pada zikir Allah, zikir kepada Allah atau Quran ataupun Rasul. Ini adalah hukum yang sangat besar. Bahkan penulis kitab Asy-Syaikh di sini beliau punya kitab khusus tentang nawaqidul Islam, pembatal-pembatal Islam. Di antaranya ini ternyata itu seorang yang mengolok-olok sesuatu dari zikir kepada Allah. Maksud zikir kepada Allah itu apa? Ya seperti syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Syariat Allah diejek, diolok-olok, ya, dan semacamnya. Itu termasuk yang diharamkan. Awil Quran atau Quran, ya. Baik dia mengolok-olok Al-Quran, ya, dari sisi dianggap sudah enggak sesuai dengan zaman. Ya, Al-Quran itu kan dulu zaman unta, sekarang jet tempur, nah, gitu ya. Perhatikan ini kalimat-kalimat seperti ini itu ternyata bisa mendapatkan hukum yang sangat berat. Awil Rasul atau mengolok-olok bercandaan terhadap Rasul, ya. Dan di zaman ini luar biasa orang bercanda mungkin tidak ada maksud tapi melecehkan, dan itu semua dipukul rata. Perhatikan ya, nanti kita akan datangkan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa orang seperti itu hukumnya itu sama. Nah, jadi bab ini ya, ini Masya Allah termasuk bab yang menjelaskan kepada kita perkara-perkara yang bisa membatalkan ketauhidan orang. Ini beliau lebih mengkerucut sekarang ya. Jadi ternyata ketauhidan seorang yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang dengannya dia masuk dalam Islam, itu bisa tergugurkan dengan melakukan pelanggaran ini. Ya, yaitu apa? Dia bercanda atau bahkan mengolok-olok terhadap Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an atau Rasul. Maka ini tentunya bagi seorang mukmin hendaklah kita berhati-hati. Ya, kita berhati-hati. Nah, sampai para ulama ya saking detailnya membahasakan. Dan sekarang bagaimana? Ketika seorang sudah terlanjur mencela Allah atau Rasulnya dan dia bertobat, apakah taubatnya diterima atau tidak? Maka di sini khilaf para ulama. Kalau mazhab Al-Hanabilah, yaitu Imam Ahmad dan yang sejalur dengan beliau, Hanabilah, mereka berpandangan dan berkeyakinan orang-orang yang mencela Allah dan Rasulnya tidak ada tobat sama sekali. Ya, bahkan yuqtalu kafiran, dia dibunuh karena dia murtad, wala yusalla alaih, tidak disolati, wala yud'alahu birrahmah, tidak didoakan dengan kasih sayang, wa yudfanu fi mahallin ba'idin min kuburil muslimin, kalau dia mati dikubur jauh-jauh dari kuburan kaum muslimin. Ya, ini kalau mazhab Hanabilah keras sekali. Ya, tegas, bukan keras, tegas dalam bab ini. Tapi ulama yang lain, ya, waqala ba'dul ulama yang selainnya, innaha tuqbal, ya, tobatnya diterima. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla menjanjikan apapun dosa yang diperbuat hamba, yang penting dia bertobat, Allah terima. Di dalam surat Az-Zumar ayat 53 Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an." Artinya, ucapkan wahai Rasul, ucapkanlah ya ibadi, ya, wahai hamba-hambaku yang mereka melampaui batas terhadap mereka sendiri, itu berbuat dolim. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmatnya Allah, itu dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah mengampuni dosa secara keseluruhan. Ya. Dan orang-orang kafir, ya mereka banyak yang mencela Allah Subhanahu wa taala.
bersama dengan itu tetap diterima tobat. Jangan gitu ya. Orang dulu sebelum sebelum masuk Islam mencela Allah, mencela Rasulnya, mencela syariat. Begitu mereka masuk Islam, itu dianggap sebagai tobat mereka. Maka kata Syekh Utsaimin, pendapat yang kedua ini ya pendapat yang sahih, bahwa ya orang yang dia mencela Allah, Rasulnya, mencela Islam, kalau dia betul-betul bertobat, maka diterima tobatnya. Tetapi kata beliau, tetap wajib untuk dilihat kesungguhan dalam dia bertobat. Hanya saja kata beliau, kata Syekh Utsaimin, kalau orang yang mencela Rasul, ya, mencela Rasul, selain dia tetap diterima tobatnya, tapi tetap wajib baginya untuk dibunuh. Ini pendapat beliau. Loh, kenapa? Orang yang mencela Allah tidak sampai seperti itu. Tapi kalau mencela Rasul, ya, itu ketika tobat ya udah tobat terima. Tapi hukum had bagi orang yang mencela Rasul tetap. Kenapa? Apa maknanya bahwa seorang yang mencela Allah itu rendah dari mencela Rasul? Bukan itunya. Cuman apa? Kalau mencela Allah Subhanahu wa taala, hubungannya dia dengan Allah saja. Yang Allah sudah menjanjikan akan diterima tobatnya. Tetapi kalau celaan dia kepada Rasul, selain hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala harus bertobat, yang kedua harus ada hubungan dengan Rasul sebagai seorang Rasul. Hukumannya adalah dia dibunuh. Gitu ya. Ini Masya Allah. Ini jadi perincian yang luar biasa. Yang intinya bahwa mencela Islam, mencela Rasul, Allah, ya, itu bukan perkara yang ringan. Nah, jadi yang pertama teman-teman sekalian, beliau mengatakan jadi hukum ya bagi orang yang mereka bercanda ya dengan sesuatu yang padanya ada zikir kepada Allah. Maksudnya apa ya? Jadi zikir Allah bisa dalam hal ini adalah apa? Dalam hal ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Syariat Allah Subhanahu wa taala, baik syariat ya syariat atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya kauniyah ataupun syariah. Jadi mencela, perhatikannya, mencela syariat tadi ya, baik ayat-ayat Allah yang sifatnya kauni ataupun syar'i. Maksudnya syar'i apa jelas? Dia mencela, mengolok-olok terhadap apa? Terhadap Al-Qur'an, ayat Allah Subhanahu wa taala yang syar'i. Ya, menganggap Al-Qur'an itu enggak pas. Al-Qur'an ini perlu dirubah dan sebagainya, ya. Auzubillah. Atau yang kedua adalah maknanya adalah ayat-ayat Allah yang sifatnya kauni. Seperti apa? Melihat misalkan semut, ngapain Allah menciptakan semut kayak gini, enggak ada manfaatnya. Celaan bukan? Celaan, perhatikan ya. Ini ayat Allah yang syar'i. Lihat matahari, ngapain jam segini matahari muncul, ya. Udah siang-siang enggak muncul sekalian beres itu ya. Ini celaan ya. Jadi seorang ahli tauhid itu sangat menjaga lisannya terhadap hal seperti itu. Nah, ini yang pertama. Jadi fihi dzikrullah atau Quran, ya, menganggap hukum Al-Quran itu adalah tidak pas, terlalu keras misalkan ya. Al-Quran itu banyak sekali hukum seperti Allah sebutkan surat An-Nur, az-zani waz-zaniyatu ya fajlidu kulla wahidin mi'ata jaldah. Ya. Pezina laki perempuan kalau dia belum menikah bagaimana? Dipukul sampai 100 kali cambukan. Kalau sudah menikah maka dirojam sampai mati, dilimpari. Ya. Dan yang lain Allah sebutkan wasariqu wasariqatu faqtau aydiyahuma. Ya, pencuri laki-laki dan perempuan kalau sudah sampai ketentuan dipotong tangannya. Dan lain sebagainya. Ini Quran itu keras. Masya Allah. Padahal itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang jika itu diterapkan mesti mendatangkan keamanan, mesti mendatangkan ketentraman di tengah-tengah kehidupan manusia. Abi Rasul atau mengolok-olok Rasul. Ya, Rasul itu umum, bukan hanya Nabi kita Muhammad saja, Nabi sebelum kita. Seperti apa? Ada orang mengatakan Nabi Musa adalah premannya para nabi misalkan. Kira-kira sekarang kalimat preman ini positif atau negatif? Semua orang yang punya akal, orang yang tahu bahasa Indonesia, preman itu negatif. Ya, maka sangatlah tidak pantas ketika kalimat preman itu dengan apa? Dinisbahkan kepada siapa? Dinisbahkan kepada seorang Rasul. Masya Allah, ini ya, dan ini nggak ada istilahnya ya jangan itu dilihat niatnya, tidak bisa. Cuma nanti kita lihat di sini ya, nanti ketika orang-orang memolok-olok Rasul
ya, dan para sahabat, mereka sampai datang kepada Rasul minta maaf. Ternyata apa? Allah turunkan ayat tentang vonisnya Allah kafirnya orang ini. Nah, maka coba perhatikan. Wa qaulullahi ta'ala, dalilnya kata beliau, dan firman Allah Subhanahu wa taala tentang haramnya seorang yang mencela atau mengolok-olok terhadap tadi suatu yang ada kepada Allah atau syariatnya, ya, atau Rasul. Allah berfirman, ya, di dalam surat At-Taubah ayat ke-64, wala in 64 ya, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Wala in sa'altahum, dan jika engkau bertanya kepada mereka, la yaqulun, niscaya mereka mengatakan innama kunna nakhudu wa nal'ab, kami ini hanya sekedar berguru dan candaan saja. Ayat ini turun masalah apa sih? Nanti ada hadisnya. Jadi teman-teman sekalian, ketika dalam suatu peperangan, itu perang Tabuk, perjalanan sangat jauh, ini sebagian orang yang ikut rombongan pasukan kaum muslimin itu candaan. Apa candaannya? Ma ra'aina min qurra'ina, ya, apa namanya, arghabu butunan wa akdzabu alsunan wa ajbanu inda liqa. Jadi mereka mengatakan kita tidak pernah melihat, ya, orang yang paling rakus perutnya, yang paling dusta ucapannya, dan yang paling penakut, yang paling penakut ketika bertemu musuh daripada qurra'ina, yaitu ulama-ulama kita, itu para sahabat, itu Rasul dan para sahabat. Perhatikan ucapan, ya. Ini kalau bahasa kita dolanan dia itu. Maka ketika hari itu kejadian, maka ada orang sahabat yang bernama Auf bin Malik yang dia baik akidahnya. Dia mengatakan, kadzabta, engkau berdusta. Saya akan laporkan ucapan kalian kepada Rasul. Perhatikan. Ternyata apa? Sebelum Auf bin Malik datang kepada Rasul melaporkan ucapan orang ini, beberapa orang ini, ternyata Allah sudah turunkan ayat ini. Perhatikan ya. Jadi begitu Auf bin Malik datang Rasul sudah tahu. Rasul pun mengatakan, wala in sa'altahum, jika engkau bertanya kepada mereka, nanti orangnya datang kepada kalian, apa tujuan kalian mengucapkan itu? Innama kunna nakhudu wa nal'ab, kami hanya sekedar bincang-bincang dan kami hanya sekedar main-main saja. Perhatikan. Maka kemudian Allah menjawab ucapan mereka, ya, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Ucapkan wahai Rasul, apakah dengan Allah, dengan ayatnya, dengan Rasulnya kalian memperolok-olok? Perhatikan, datang dengan istifham, abillah, apakah dengan Allah, Rasulnya, ayatnya. Ini adalah istifham ingkari. Jadi pertanyaan yang sifatnya mengingkari. Apakah dengan urusan dengan Allah, ya, baik dengan zatnya Allah atau dengan sifatnya Allah, atau ayatnya, ya, ayat kauniyah atau syariah, ataupun Rasulnya, Rasul yang manapun, kalian mengolok-olok. Apa kata Allah? Allah katakan, la ta'tadiru, kamu jangan minta maaf, jangan minta uzur. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir yang sebelumnya kalian beriman. Perhatikan, siapa yang menghukumi orang ini kafir? Allah Azza wa Jalla, langsung dari langit. Ini luar biasa. Ini menunjukkan bahwa mengolok-olok ayat Allah Subhanahu wa taala itu bukan perkara ringan. Ya, bahkan itu salah satu pembatal dari pembatal Islam yang ada. Maka bedakan, ya, kita sebagai seorang ahlu tauhid yang mempelajari tauhid dengan orang-orang awam. Ya, candaan itu ada pada tempatnya. Ya, berguru itu ada pada tempatnya. Jangan sampai kita berguru tentang masalah agama. Ini dampaknya luar biasa mengerikannya. Gitu ya, luar biasa. Ini jadi ayat yang pertama. Jadi kita tahu, ya, tentang asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini, yaitu teguran dari Allah, bahkan hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak ada maaf bagi orang yang telah melakukan seperti ini. Nah, dari sinilah maka Imam Ahmad dan orang-orang yang bermadzhab Hanabilah, orang seperti tidak ada taubat untuk mereka. Orang ini mau bertobat, ya, tapi tidak diterima. Karena apa? Itu terlalu besar. Permintaan taubat mereka itu terlalu besar. Nah, teman-teman sekalian, di dalam ayat ini ada beberapa faedah. Di antara yang pertama adalah bayanu sa'ati ilmillahi bima sayakun. Ayat ini menunjukkan tentang betapa luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu yang akan terjadi. Tadi kan? Jadi sebelum orang ini datang
Auf bin Malik datang kepada Rasul, ternyata apa? Allah sudah tahu dari atas langit ucapan orang ini. Nah, makanya faedah di sini berarti kan, maka hendaklah setiap muslim dia tanamkan sekuat-kuatnya dalam hati bahwasanya Allah itu mendengar, melihat, mengetahui segala gerak-gerik kita, segala ucapan kita, segala yang kita perbuat diketahui Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah gambarkan dalam surat Qaf, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ada satupun ucapan yang kuucapkan melainkan ada malaikat raqib dan atid yang mencatatnya. Tuh, sampai Imam Ahmad Imam Ahmad bin Hanbal ketika beliau sakit, beliau meriang ya, sampai beliau mengucapkan orang sakit namanya apa itu? Ngeluh ya. Pokoknya gitu. Ada yang bertanya, Imam, apa tadi? Rintihan. Rintihan orang yang sakit akan ditulis malaikat. Beliau mengatakan iya. Maka Imam Ahmad setelah kejadian itu setiap sakit nggak pernah merintih. Kenapa? Takut ditulis malaikat. Pegel, mumet. Masya Allah ya. Saking hati-hati Imam Ahmad bin Hanbal. Coba perhatikan. Ya karena apa? Saking luasnya ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai pun sesuatu yang belum terjadi Allah tahu. Seandainya terjadi kayak apa? Allah tahu. Jadi Allah mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi. Yang telah terjadi ya, ini kan luar biasa. Yang sedang terjadi di belahan bumi mana saja. Ya, kita bayangkan pernah naik gunung sampai puncaknya. Kita lihat rumah kecil-kecil sekali itu. Ya, di sana ternyata ada orang itu yang lagi berantem, ya, yang lagi akad nikah. Ini yang lagi nyari duit, ini lagi nasihat, ya kan? Kita nggak satu pun mendengarkan ucapan mereka. Kita naik pesawat, lihat bawah ini, anak kecil minta pesawat, jaluk duitnya, orang bakal kerungu, gitu ya. Nggak mungkin kita dengar kan? Dulu kita kecil kan gitu, ada pesawat lewat minta duit, boro-boro mendengar. Ya, itu ternyata Allah Azza wa Jalla itu pendengarannya tidak terbatasi oleh tempat dan ruang. Ya, jutaan manusia semuanya berbicara, semua punya keyakinan Allah tahu. Wa huwa alimun bidzati sudur, dan Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Isi hati kita saja Allah tahu, apalagi gerak-gerik kita, apalagi ucapan kita. Ini faedahnya. Jadi betapa luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, teman sekalian, di antara faedah hadis ini atau ayat ini, bahwasanya Rasul yahkumu bima anzalallahu ilaihi haitsu amarah. Ya. Sesungguhnya Rasul itu menghukumi dengan apa yang Allah turunkan kepadanya. Perhatikan. Rasul ya ketika orang ini datang kepadanya minta maaf, ketika Allah telah tetapkan kekafiran orang ini, Rasul enggak iya melasi ya, kasihan ya. Nanti digambarkan oleh Auf bin Malik tadi, bagaimana orang-orang ini ketika minta maaf kepada Rasul. Ya, Rasul bukan pakai perasaan. Ya. Makanya kita perhatikan ya. Jadi kita itu hikmah di dalam satu perkara itu kebaikan jika pada tempatnya. Ini orang minta maaf, minta bertaubat, harusnya baik, tidak. Tapi dalam urusan besar seperti ini, bagi Rasul tidak ada pemaafan. Nah, urusannya besar ini, makanya seorang dai Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak bisa menempatkan. Ya, ini dalam urusan dosa biasa kecil misalkan, dia bisa senyum dengannya, bisa ini. Tapi urusan masalah tauhid yang menjadikan seorang murtad dari Islam tidak ada maaf. Allah yang ngajari, Rasul yang ngajari. Sampai minta maaf pun, sampai dia digambarkan nanti ya, dia tuh megang kendaraan Nabi enggak nengok sama sekali. Nah ini karena apa? Rasul berhukum dengan apa yang Allah turunkan, bukan berhukum dengan perasaan. Demikian pula kita beragama itu jangan pakai perasaan. Gitu ya. Iya ya, masa sudah jadi istri bertahun-tahun ya, tapi enggak pernah sholat ini. Kalau kita nasihati cemberut, nasihati nggak mau melayani, musik kita ya, nggak boleh seperti itu. Pakai hukum Allah Subhanahu wa taala, bukan pakai perasaan. Minimal yang penting-penting sholat dulu, ya, berhijab dulu, nanti ini lagi kan gitu. Jadi kita seorang muslim ini terus bagaimana hidup ini adalah mengamalkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ketiga, annal istihza'a billahi wa ayatihi wa rasulihi min a'dhamil kufr. Ya, bahwa mengolok-olok Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya termasuk kekufuran yang sangat tingginya. Jadi kekufuran itu berbeda-beda. Kekufuran itu bertingkat-tingkat. Untuk mengolok-olok ini, itu paling besarnya.
Maka Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau membagi kekufuran ada dua, yaitu kufur i'rad dan kufur mu'aradah. I'rad itu berpaling dari Islam, murtad dari Islam. Yang kedua, dia jelas-jelas murtad dari Islam. Yang kedua ini kufur mu'aradah, yaitu dia menentang. Dia masih di dalam tapi menentang tuh. Ya. Nah ini orang munafik kan seperti itu. Dia zahirnya muslim tapi permusuhan dengan Islam luar biasa. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya, annal mustahzi'a billahi yakfur. Ya, bahwa seorang yang mengolok-olok Allah atau ayatnya atau rasulnya, maka dia telah menjadi kufur. Sebagaimana Allah katakan, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kamu minta udzur, jangan minta maaf. Sungguh kalian telah kufur setelah kalian dulu beriman. Berarti apa ini? Sebelum mengucapkan kalimat ini mereka beriman. Walaupun imannya itu pas-pasan. Ya, Allah mengatakan dia awalnya iman. Cuman apa? Imannya itu nggak beres. Dari mana tahu nggak beres? Kalau imannya beres, nggak akan mungkin keluar dari lisannya celaan kepada Rasul dan para sahabat. Nah ini perhatikan teman-teman sekalian. Inilah pentingnya kita ini ya menghiasi dan memenuhi hati kita ini dengan ilmu tauhid yang benar, sehingga yang keluar dari lisan kita ini pun sesuatu yang baik. Orang tuh kelihatan ya, orang kalau yang memang dia fokus dalam belajar agama, akidahnya diperbaiki, ya dia mengucapkan kalimat pun beda. Sama-sama dapat nikmat. Mungkin yang dapat nikmat dia mengenal tauhid, alhamdulillah. Allah turunkan nikmat kepada kita. Coba kalau orang nggak tahu tauhid, dapat nikmat, wah ini karena kemarin saya berangkat pagi itu olahraga dulu, makanya sekali cemes KO musuh, ya kan? Kembali kepada otot kita, nggak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nih tahun ini panen ini 3 kali lipat. Kenapa? Ini menyangkulnya dalam-dalam, pupuknya banyak, bibitnya bagus, gitu kan? Kembali kepada kita. Ahlu tauhid tidak. Pertama kali yang diucapkan adalah apa? Ini kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Beda sekali kan? Beda. Ya, beda sekali. Nah, ini makanya teman-teman sekalian bahwa mempelajari tauhid ini sangat penting. Sangat penting. Ya, sudah kita jelaskan pertemuan yang lalu bagaimana ya orang ahlu tauhid itu Masya Allah dalam ucapannya, perbuatannya, bahkan keyakinannya pun mereka diatur dengan seperti ini. Kemudian faedah berikutnya isti'malul ghiddah fi mahalliha, yaitu mempergunakan cara tegas itu pada tempatnya. Ya, seperti Rasul tadi ya, ada orang minta maaf tidak, tetap dikatakan la ta'tadiru. Allah mengatakan tidak ada uzur bagi kalian. Tapi kalau pada tempatnya, ya, fal aslu anna man jaa ya'tadiru yurham. Ya, asalnya memang kalau ada orang datang kepada kita minta uzur, minta maaf, ya dirahmati, disayangi. Walakinnahu huna laisa ahlan lirahmah. Tapi di sini bukan tempatnya untuk berkasih sayang. Bukan tempatnya berlemah lembut. Memang namanya lemah lembut itu baik, tapi jika pada tempatnya. Rasul pernah mengatakan dalam hadis Aisyah diriwayatkan Imam Muslim, Rasul mengatakan inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yanzi'u an syai'in illa syanah. Kata Rasul, sesungguhnya tidaklah kelemah lembutan ada pada sesuatu melainkan menghiasi, memperindah, mempercantik sesuatu itu. Perhatikan lemah lembut. Tidaklah lemah lembut ada pada sesuatu melainkan mempercantik, memperindah, memperbaiki sesuatu itu. Wala yanzi'u an syai'in illa sya'nah, dan tidaklah lemah lembut hilang dari sesuatu melainkan akan memperjelek dan menjadi tidak bagus. Itu kalau pada tempatnya. Tetapi di sini kata beliau bukan tempatnya untuk kasih sayang, bukan tempatnya lemah lembut. Ya, ini urusannya iman. Ucapan seperti itu menjadikan orang ini murtad daripada Islam. Yang ini merupakan kemaksiatan, kekafiran yang paling besarnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini ayat yang pertama. Kemudian kata beliau mendatangkan satu hadis di sini, ya, cuma satu ayat, satu hadis. Wa Ali bin Umar wa Muhammad ibn Ka'ab wa Zaid ibn Aslam wa Qatadah. Dari Ibnu Umar, nama beliau adalah Abdullah ibn Umar ibn Khattab. Sahabat, ya, salah seorang sahabat yang sangat terkenal, ya, putranya Umar bin Khattab. Yang beliau ada salah satu biografi beliau yang sangat bagus untuk kita renungkan. Beliau itu Masya Allah, ya,
beliau pernah suatu ketika menjual barang. Saya ingat karena tadi menjelaskan masalah jual beli. Ibnu Umar pernah jual barang kepada seorang. Setelah dijual ternyata apa? Si pembeli ini komplain, datang kepada Ibnu Umar, ya, mengatakan bahwa Ibnu Umar, Anda menjual barang ini ya cacat. Sedangkan Ibnu Umar tidak merasa. Nah, maka akhirnya perkaranya ini naik kepada hakim. Saat itu yang menjadi khalifah adalah Utsman bin Affan. Perhatikan. Begitu sampai di depan Utsman mendengarkan dari dua belah pihak. Intinya si pembeli merasa dirugikan karena ternyata ada cacat barang yang tidak disampaikan Ibnu Umar, dan Ibnu Umar ternyata yakin bahwa dirinya barang itu tidak cacat. Maka kesimpulan Utsman, Masya Allah, berarti kata Utsman gini, sekarang akad jual beli ini tetap berjalan jika Ibnu Umar bersumpah atas nama Allah. Kalau bersumpah, wallahi saya menjual barang tidak ada cacat, maka berarti akad ini tidak bisa dibatalkan. Apa yang dilakukan Ibnu Umar? Ibnu Umar tidak mau mengucapkan sumpah. Dia mengatakan hanya masalah barang seperti ini, saya saat itu harganya 800 dirham. 800 dirham. Kata Ibnu Umar, hanya urusan barang seperti ini, hanya sekedar 800 dirham, saya harus membawa nama Allah. Dengan bersumpah membawa nama-nama Allah, tidak pernah saya lakukan. Akhirnya apa? Akhirnya dikembalikan barangnya. Dibawa lagi Ibnu Umar. Nah, kan kenapa? Karena Ibnu Umar tidak mau mengucapkan itu. Apa yang terjadi? Ternyata begitu Ibnu Umar menjual kepada orang lain, laku 1.500 dirham. Masya Allah, ya. Apa faedahnya di sini? Bagaimana seorang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah gantikan lebih baik. Rasul mengatakan, man taraka syai'an lillah awaddahu Allah khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, tadi kan Allah akan gantikan sesuatu yang lebih baik daripada hal itu. Allah gantikan di dunia, bahkan Allah gantikan di akhirat kelak. Itu Ibnu Umar. Maka ini adalah apa? Ini cerminan dari ahlu tauhid. Perhatikan. Jadi ahlu tauhid itu tidak gampang sumpah. Cuman urusan 500 perak, demi Allah belum untung saya. Astagfirullahaladzim. Ya, ini Ibnu Umar ini jutaan ini. Beliau pun tidak mau mempertahankan harta itu dengan mengobrol nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ahlu tauhid. Itu ya. Jadi itu ahlu tauhid itu tidak mengumbar sumpah, melainkan sumpah ini perkara yang paling tinggi. Perhatikan, ya, seorang mukmin ini sangat menghargai nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya sebenarnya gampang. Bagaimana sih agar kita itu ngomong nggak perlu sumpah, orang percaya? Nah, ini PR-nya. Apa caranya? PR-nya bagaimana? Kita jangan dusta, beres. Bermuamalah jangan dusta, candaan jangan dusta, lagi transaksi jual beli jangan dusta, jujur sudah. Pak, ayo ngomong udah percaya. Kan gitu. Tapi sekali, 2 kali, 3 kali kita dusta, ngomong gak dipercaya orang. Sumpah pun kadang-kadang masih dilakukan. Kan gitu. Nah, makanya kuncinya di situ. Ya, biasakan kita itu berbicara dengan apa? Dengan jujur. Karena Rasul mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, datang dari sahabat Abu Hurairah, Rasul mengatakan inna sidqa la alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa la yazalur rajulu ayastuqa wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Ya, kata Rasul, hendaklah kalian senantiasa berusaha jujur. Ya. Karena barang siapa yang dia berusaha jujur, karena jujur itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan membawa kepada surga. Barang siapa yang selalu jujur dan berusaha jujur sampai dia dituliskan di sisi Allah sebagai siddiq, ya, bukan Pak Siddiq, siddiq betul-betul ini. Jadi Allah tuliskan siddiq ini, Abu Bakar as-Siddiq, ya, Siddiq as-Siddiq, gitu nanti ya. Nah itu Allah tuliskan itu, ya Allah panggil dengan as-Siddiq. Masya Allah. Kenapa? Karena jujur. Ini kunci ya agar kita itu bisa dipercaya orang. Candaan usahakan, jangan sampai ada kedustaan. Nah ini, jadi hadis ini dari Ibnu Umar dan Muhammad bin Ka'ab, yaitu Muhammad bin Ka'ab bin Sulaim al-Quradhi. Ini bukan sahabat,
Ya, kalau Muhammad bin Ka'ab bukan. Wa Zaid ibn Aslam ini juga bukan sahabat. Wa Qatadah. Beliau adalah ulama-ulama di masa tabi'in. Jadi muridnya para sahabat. Ya, kenapa kok penulis kitab disebutkan itu 4 pembawa hadis ini? Nah, jadi hadisnya mursal. Mursal itu adalah hadis yang para tabi'in langsung mengatakan Rasul bersabda. Yang mendengarkan langsung cuman Ibnu Umar. Kejadian ini, gitu ya. Nah, tapi mursal kalau banyak jalannya itu tidak mempengaruhi terhadap keabsahan, kesahihan suatu hadis. Karena banyak di sini. Ya makanya penulis kitab sengaja dibawakan semua. Ini perhatikan. Bagaimana para ulama ya. Jadi menyebutkan banyak sekali pembawa hadis ini bukan kosong makna, melainkan ada makna di situ. Ini ulama coba kita. Makanya kalau kita mengkaji ulama dengan guru, masya Allah, kita bisa tercengang melihat bagaimana detail dan dalamnya ilmu para ulama di sini. Itu kalau kita baca nggak ada faedah seperti ini. Tapi kalau kita belajar, masya Allah, ternyata ada di situ ilmu-ilmu yang itu jauh dari nalar kita. Makanya janganlah kita belajar itu kemudian andalannya bacaan. Memang membaca ya itu salah satu sumber ilmu. Tapi jangan sampai kemudian bacaan itu sebagai dalil. Jangan sampai kita belajar otodidak. Dan itu tidak pernah didapati seorang ulama pun belajar baca. Nggak ada. Sampai kata para ulama, man kana kitabuhu dalilahu fa akhtauhu aktsar min sawabihi. Barang siapa yang kitabnya adalah sebagai dalilnya, hujahnya adalah kitab ini, itu salahnya lebih banyak daripada benarnya. Melainkan kita belajar dengan guru. Nah gitu ya. Ini apa di antara cara kita belajar yang baik. Karena belajar agama kita ini bukan sekedar koleksi ilmu, bukan sekedar ngisi waktu kosong, tidak. Kita belajar ini adalah bagaimana kita mencari petunjuk Nabi, petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau kita salah, tersesat kita. Ya, kita belajar ini ya, belajar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kita belajar Al-Qur'an dan Sunnah ala fahmi salamul ummah ini dalam rangka kita menjaga agama. Ini jadi kebutuhannya kita itu sangat urgen ini. Kalau dulu ngaji yang penting rame-rame kan, rajaban, muludan, dapat takir, senang Bali, gitu ya. Ya ini lucu. Sekarang beda kita ini, belajar untuk menyelamatkan agama. Itu ya makanya, Masya Allah saya sering ingatkan ya, ada seorang ulama, Abu Bakar Al-Ismaili, beliau punya kitab, yaitu Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau menyebutkan rentetan terhadap akidah Ahlus Sunnah. Di antara satu poin apa kata beliau, bahwa Ahlus Sunnah di antara cirinya ihtimamuhum bi ilmiddin, yaitu perhatian mereka terhadap ilmu agama. Memang itu melekat itu ya, bahwa keseriusan orang mempelajari agama itu kelihatan di situ. Hanya Ahlus Sunnah yang mereka punya keseriusan. Jadi ngaji itu nggak nunggu ada peringatan, ya. Ada sirine baru ngaji, nggak ada sirine nggak ngaji, enggak. Tapi kita ngaji kebutuhan, gitu ya, itu kebutuhan. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal belum mengatakan hajatuna ilal ilm asyaddu min hajatina ila syarabi wa ta'am. Butuhnya kita kepada ilmu agama lebih dahsyat daripada butuh makan dan minum. Kenapa? Makan minum itu hanya sekedar menghidupkan jasad. Ya, nggak makan lapar, melilit, kan gitu paling. Masih bisa bertahan, mungkin ujung-ujungnya mati. Kalau di amal soleh, orang soleh surga. Tapi kalau ilmu agama ini adalah apa? Untuk memberi makanan hati agama kita. Bagaimana kalau hati kita mati, agama kita itu nggak ada cahaya sama sekali, rusak ya. Nah itu paling bahaya. Kita melihat sekarang. Jadi dari Ibnu Umar dan Muhammad bin Ka'ab dan Zaid bin Aslam serta Qatadah, kata beliau, dakhala haditsu ba'dihim fi ba'd. Jadi hadis mereka itu saling masuk. Jadi hadis ini kumpulan dari keempat perawi hadis tadi. Ya. Annahu qala rajulun fi ghazwati Tabuk. Bahwasanya ada seorang lelaki, beberapa lelaki ketika perang Tabuk. Perang Tabuk itu terjadi pada tahun 9 Hijriah. Ya, perang Tabuk. Nah, maka orang-orang ini mengatakan ma ra'ayna misla qurra'ina haula. Arghaba butunan wala akdzaba alsunan wala ajmana 'inda liqa, yakni Rasulullah sallallahu wa ashabuhu al-qurra. Kata orang ini mengatakan, berarti ini candaan mereka, candaan yang tidak pada tempatnya. Ma ra'ayna misla qurra'ina haula. Kami tidak pernah melihat seperti qurra'nya kita. Qurra' kalau pemakaian di masa dahulu
dimaksudkan adalah memang ahli baca terhadap Al-Quran, ahli qiraah, dan ahli makna Al-Quran, ahli tafsir. Gitu ya. Jadi alim ulama. Sekarang sudah mulai menyempit, ngomong luas. Yang penting orang bacaannya bagus, bisa langgam itu, kuro. Itu gak pas. Jangan qori lah, pembaca aja. Jadi kuro dimaksudkan di sini adalah apa? Itu alim ulama. Orang yang tahu baca, tahu tafsirnya gitu. Ini kalau pemakaian di masa lalu. Nah itu, jadi bukan sekedar bisa baca. Berarti kalau seperti itu yang penting suaranya bagus, melengking, wah qori dia quro. Tidak ya. Jadi di sini mengatakan kami tidak pernah melihat seperti alim ulamanya kita. Yang mereka itu arghaba butunan, yang sangat rakus perutnya. Wala akdzaba al-sunan, dan paling pendusta lisannya. Wala ajbana inda liqa, dan paling pengecut ketika bertemu musuh, penakut. Yakni Rasulullah, yaitu yang mereka maksudkan adalah Rasulullah dan para sahabat al-qurra. Ini kalimat apa? Celaan kan? Celaan. Kalimat mengolok-olok. Faqala lahu Auf bin Malik, maka berkatalah Auf bin Malik kepadanya, kadzabta, engkau berdusta. Walakinnaka munafik, tapi engkau adalah munafik. Perhatikan. Ta'yin, langsung ditunjuk kata Auf bin Malik. Kamu dusta, kamu munafik. Loh, berarti kalau seperti itu dia mentakyin. Mentakyin itu menunjuk orang munafik. Ya, dalam hal seperti ini itu boleh. Ya, kenapa? Itu sangat jelas. Orang kalau mencela mengolok-olok Islam tidak ada kata melain dari munafik. Jadi kalau zaman kita sekarang itu ya, kalau kita mau lihat orang yang paling benci dengan Islam, siapa munafikin zaman ini? Orang-orang liberal. Kalau saya nggak ada ragu, nggak ada bimbang itu. Coba kita lihat kalimat-kalimat mereka itu. Ya, kalimat-kalimat mereka, na'udzubillah itu. Walaupun punya masa banyak, kita katakan munafikin mereka itu. Ya enggak? Kalau mereka berbicara tentang Islam, na'udzubillah, dijelekkan semua Islam. Ya, apa yang terakhir itu? Kalimat-kalimat yang aneh-aneh itu. Ya, orang liberal itu, na'udzubillah. Ya, mengatakan bahwa hijab budaya Arab. Ya, kalau Islam itu adalah dipakai untuk di zaman unta. Ya, dan lain sebagainya itu. Alhamdulillah. Ya, itu karena itu bahayanya lebih mengerikan. Maka dalam Al-Quran, perhatikan ya, kalau kita baca Al-Quran surat Al-Baqarah, Allah menyebutkan ayat awal Al-Baqarah itu berapa? 5 ayat menjelaskan tentang sifatnya siapa? Orang beriman. 2 ayat berikutnya Allah sebutkan sifatnya orang kafir, cuma 2. Tetapi 13 ayat, berarti berapa? Kan 20. Ya 13 ayat ya. 5, 2, 13. 13 ayat Allah sebutkan sifatnya orang munafik. Lebih banyak mana? Munafik. 13 banding 2. Orang kafir cuma 2 sifat yang Allah sebutkan. Orang munafik 13 sifat. Kenapa? Saking ngeri dan bahayanya orang-orang munafik itu. Musuh dalam selimut. Ya. Orang munafik itu, orang liberal itu, kalau antum pernah membaca artikel itu, orang-orang barat yang banyak masuk Islam itu, ya, yang mereka murtad dari Islam, itu ternyata apa? Itu yang lebih banyak itu adalah orang-orang liberal daripada orang-orang di luar Islam, yang mereka Yahudi Nasrani itu jarang sekali. Tapi yang bikin mereka jauh bahkan murtad dari Islam adalah orang liberal. Coba, orang Islam, gembos orang Islam itu sudah ada itu dari zaman Nabi. Ya, makanya Allah Azza wa Jalla begitu detailnya ketika menyebutkan sifat-sifat munafikin. Dan para ulama kita pun seperti itu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah punya kitab khusus dengan ayatul munafik, tanda-tanda munafik itu. Nah, di sini ya perhatikan. Jadi kalau sudah nampak sekali kerusakan orang itu, dan yang saya khawatirkan itu ternyata ya orang-orang seperti ini ya itu sudah masuk di lembaga-lembaga Islam. Saya nggak ngomong kosong ya, saya itu 4 tahun kuliah di tempat kayak gitu. Itu isinya semua orang liberal itu. Ya, orang liberal semua itu, naudzubillah. Yang mengatakan tafsir yang ada sudah tidak relevan dengan zaman. Ini ayat harus dipelintir maknanya, macam-macam itu. La haula wala quwwata illa billah. Jadi, ya, ini kebodohan yang luar biasa. Ya, makanya siapa lagi kalau bukan kita yang meluruskan Islam? Ya. Siapa lagi yang akan membela Islam kalau bukan kita? Bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, makanya
baik-baiklah kita dalam belajar, ya, agar kita bisa meluruskan kebanyakan kaum muslimin. Maka di sini Auf bin Malik pun langsung mengatakan, kamu berdusta, bahkan engkau adalah munafik. Dan beliau mengancam, la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku akan memberitakan hal itu kepada Rasul. Maka fadhahaba Aufun ila Rasulillah liyukhbirahu, maka pergilah Auf bin Malik ini kepada Rasul untuk mengkhabarkan kejadian itu. Apa yang terjadi? Fawajadal Qur'ana qad sabaqahu. Ternyata begitu Auf bin Malik datang kepada Nabi, ternyata Al-Qur'an sudah mendahului, sudah sampai kepada Nabi. Tentang apa? Tentang berita orang tadi itu, kejadian tadi. Ini Masya Allah, ya. Ini apa faedahnya teman-teman sekalian? Ini menunjukkan bahwa di zaman turunnya wahyu itu tidak mungkin ada suatu kejadian dan itu sudah tersebar di tengah kaum muslimin dan itu salah tanpa ditegur, nggak mungkin. Makanya ini dari kaidah ini, perhatikan, dari kaidah ini dijadikan dalil oleh para ulama tentang bolehnya azal. Ya, azal itu adalah seorang ketika hubungan suami istri untuk menghindari ada keturunan, itu azal, sebelum keluar air mani dikeluarin. Ini seperti ucapan Jabir bin Abdillah, beliau mengatakan kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kami melakukan azal tadi sedangkan Al-Qur'an masih turun. Kenapa? Kalau itu dilarang, tentu akan Allah turunkan wahyu kepada Rasul tentang terlarangnya hal itu. Gitu ya. Karena Masya Allah, ini ada kejadian seperti itu, sudah tahu duluan. Allah turunkan ayat untuk menjawab perkara seperti itu. Fawajadal Qur'ana qad sabaqahu. Maka Auf bin Malik mendapati Al-Qur'an telah mendahuluinya. Faja'a dzalika ar-rajul ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang tadi ini yang mengolok-olok Rasul dan para sahabat datang kepada Rasul. Wa qadir tahala wa raqiba naqatahu. Saat itu mereka itu menunggangi ontanya dan mengatakan, ya Rasulullah, innama kunna nakhudu wa natahaddatsu haditsa raqbi naqta'u bihi 'anat tariq. Ya Rasul, kami ini hanya berbincang-bincang, yang ngobrol-ngobrol sambil mengendari kendaraan. Untuk apa? Naqta'u bihi 'anat tariq, untuk mempersempit perjalanan. Biar apa? Biar nggak terasa jauh gitu ya. Jadi kalau kita perjalanan sambil cerita ngalor ngidul kan lebih nggak kerasa tiba-tiba sampai sini kan itu ya. Sama orang ini. Tapi salah pokok-pokok bahasanya itu. Tinggal cerita apa gitu ya. Mau tayo. Kok ngapain malah itu? Dulu belum ada tayo sih ya. Salah dia orang itu. Candaan bukan pada tempatnya. Ini jadi candaannya sambil seperti itu. Cuman apa, kita itu cuman ngobrol aja sambil nyopir, sambil naik onta ya, biar nggak terasa tegang gitu, freshen gitu. Nah, cuman salah ini. Qala Ibnu Umar mengatakan, ka'anni anzuru ilaihi muta'alliqan bi nis'ati naqati Rasulillah. Ya, seakan-akan aku melihat. Jadi saya masih teringat gitu, masih melihat orang-orang tadi dia itu megang terhadap pelana kudanya Nabi. Ini pelana namanya ya. Wa innal hijarata tankubu rijlaihi, dan aku melihat jadi batu-batu itu mengenai kaki mereka. Jadi mereka pegangan tali pelana unta Nabi, mereka kaki itu nabrak bebatuan. Kenapa? Saking mereka ingin minta maaf kepada Rasul. Coba. Ini. Karena kalau kita pakai perasaan, kasihan sekali ya, mau minta taubat orang ini. Ini kata Auf bin Malik itu. Saking mereka ingin bertobat menghadap kepada Rasul, minta maaf. Pegangan tali pelana sampai ke bawah unta Nabi. Wa huwa yaqul, dan Rasul mengatakan dan mereka seraya mengatakan, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Ya Rasul, kami itu hanya senda guru dan main-main saja. Fa yaqulu lahu Rasulullah, maka Rasul pun berkata kepadanya, abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazi'un. Apakah dengan Allah, dengan ayatnya dan Rasulnya kalian mengolok-olok? Apa jawabannya? Qad kafart, la ta'tadziru, jangan minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum. Perhatikan, ternyata sudah Rasul itu mengamalkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Enggak pakai perasaan beliau. Hilangkan atifiyah, perasaan hilangkan. Ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau? Ma yaltafitu ilaih. Rasul tidak nengok sama sekali. Jadi orang ini megang pelana Nabi, Rasul enggak jalan sana. Wa ma yazidu alaih, dan beliau tidak menambah ucapan melainkan ucapan Allah, wa
abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazi'un. Apakah dengan Allah, dengan ayatnya, dengan rasulnya kalian ngolok-olok? Qad kafartum ba'da imanikum. Coba bayangkan. Ini ya, ini betapa dahsyatnya orang-orang yang memperolok-olok ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dipahami ya? Makanya hati-hati. Benar, ucapan hati-hati. Ya. Ya, maka dalam hadis ini ada beberapa faedah, di antaranya yang pertama khatarul lisan. Bagaimana bahaya dia berlisan. Ya, kalau kita tidak bisa mengontrol lisan bahaya sekali. Yang kedua, bahwa adawatul munafiqin lil mu'minin, bagaimana permusuhan orang-orang munafik kepada orang beriman. Itu dari sepanjang zaman. Ya, jadi orang munafik itu luar biasa mereka permusuhannya itu. Ya. Dan terkadang mereka berani. Jadi kalau kita perhatikan teman-teman sekalian, awal-awal keislaman itu memang belum muncul kemunafikan. Kapan orang-orang munafik mulai muncul? Itu ketika terjadi Fathu Makkah. Ya, ketika kaum muslimin menggembur kota Makkah, saat itu ada dua pilihan. Masuk Islam selamat, enggak mau Islam matilah mereka. Maka di antara gembong yang paling terkenal siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini pura-pura masuk Islam dengan membawa kerombolannya. Ini perhatikan, ada loh di setiap zaman itu. Karena melihat ini Islam menguntungkan, dakwah menguntungkan. Gitu ya, hati-hati ya. Jadi dakwah kita alhamdulillah. Terkadang saya berpikir dakwah kita sepi, nggak banyak, itu beruntung. Kenapa nggak ada orang yang niatnya jahat masuk ke sini? Kan gitu ya. Coba kalau kita taklim ribuan orang, ini lumayan ini. Kalau saya jualan sirwal laku ini. Gitu, minimal jualan. Lumayan ini kalau saya ikut pengajian itu. Ya, makanya kadang-kadang bersyukur saya itu. Pengajian nggak banyak yang hadir itu bersyukur. Kenapa? Memang yang hadir itu orang-orang tulus, kita harapkan kan gitu. Jujur ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Awal-awal Islam, pas Islam masih berat, tertindas, nggak ada orang munafik masuk. Kenapa? Ini nggak ada keuntungan duniawi ini. Ya. Hanya akhirat yang mereka cari. Tapi begitu Islam sudah mulai berkembang, banyak kemenangan di mana-mana, akhirnya apa? Si Salul ini, Bahlul ini, ya, siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul masuk Islam bersama rombongannya. Tapi ngrogoti di dalam terus. Ketika terjadi perang Khandaq pun demikian. Mengatakan apa? Apa namanya? Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Sesungguhnya manusia di luar sana bersatu padu menggempur kalian, fakhshawhum, takutlah kepada mereka. Ya, Ubay Salul juga ini, bosnya, gembongnya itu. Ketika dalam beberapa peperangan pun demikian, termasuk perang Tabuk ini. Ubay bin Salul kabur duluan ini. Nah, jadi ini teman-temannya Ubay bin Salul ini. Yang akhirnya begitu pulang, daripada nggak ada obrolan, mencela Nabi dan para sahabatnya. Ini udah kabur duluan Ubay bin Salul. Nah, ini munafikin, makanya hati-hati. Nah, lihat liberal, hati-hati. Ya, itu hati-hati tuh. Orang-orang betul-betul menghancurkan Islam dari dalam gitu. Ya, kita lagi memperbaiki Islam ya di tengah orang kafir ini. Orang-orang model kayak gini malah ya, mengolok-olok kaum muslimin, mengolok-olok Islam. Ya, faedah yang nomor 3, man istahza'a billahi wa rasulihi kafir. Ya, bahwa mengolok-olok Allah dan Rasulnya termasuk kekafiran. Bahkan kekafiran yang tingkatnya sangat tinggi. Ya, kemudian yang berikutnya, ayat ini juga, hadis ini menjelaskan kepada kita wajibnya seorang mukmin untuk khawatir dan takut dari sifat kemunafikan. Ya, tidaklah orang yang merasa aman dari kemunafikan, melainkan orang-orang yang berbahaya dalam imannya. Ya, sekali lagi, tidaklah orang yang merasa aman dari kemunafikan, melainkan orang yang rusak imannya. Umar bin Khattab, yang Rasul pernah mengatakan bahwa Umar, beliau di surga. Bersama dengan itu, Umar pernah bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman. Siapa Hudzaifah ini? Hudzaifah bin Yaman ini adalah orang yang banyak diberitahu Nabi tentang rahasia. Siapa orang munafik? Umar bertanya, ya Hudzaifah, apakah aku termasuk orang-orang yang Rasul sebutkan sebagai munafikin? Itu Umar. Ya, saking khawatirnya Umar. Bahkan para tabi'in mengatakan, aku mendapati lebih dari 40 para sahabat Nabi, semua mereka mengkhawatirkan terhadap sifat kemunafikan. Apa munafik itu? Munafik itu dzul wajhain, orang yang punya dua wajah. Yaitu yudhirul iman wa yubtinul kufur. Orang yang menampakkan keimanan, kesolehan, tapi menyembunyikan kekafiran dan kemaksiatan. Ini hati-hati ya. Jadi yang paling besar tadi,
dia menampakkan keimanan tapi menyimpan kebencian kepada Islam. Yang termasuk ciri ke situ adalah apa? Orang yang menampakkan kesolehan di depan orang kelihatan soleh, tapi giliran sendirian, naudzubillah, ya, dia adalah orang yang paling pandai berbuat dosa kepada Allah. Apalagi zaman sekarang ya, berbuat dosa itu nggak harus datang ke tempat perbuatan dosa. Dosa itu bisa kita klik di HP kita, di kamar kita bisa, di bawah selimut bisa. Nah ini makanya seorang beriman ya, hendaklah kita hati-hati. Ternyata media seperti ini itu bisa membahayakan iman kita. Maka ya kewajiban seorang muslim adalah apa? Khawatir dan takut dari apa? Dari sifat kemunafikan. Mungkin ini teman-teman sekalian ya sedikit yang bisa kita jelaskan. Semoga bermanfaat dan semoga semakin memberikan gambaran kepada kita ya betapa bahaya dan ngerinya dari seorang orang-orang yang mereka mengolok-olok ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.